Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa kafa bihima min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati seluruh pimpinan Darut Tauhid, termasuk yang tadi saya jumpa di dalam, beberapa pimpinan dan tokoh-tokoh yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semuanya saya hormati dan saya muliakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu beserta seluruh kakak-kakak dan adik-adik, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada malam hari yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini, malam Jumat, Sayyidul Ayyam. Pada malam yang penuh dengan keberkahan ini kita dapat bersilaturahim, dan saya Muhammad Zainul Majdi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hari ini duduk di sini karena AA beberapa hari yang lalu menelpon saya. Ketika menelpon saya, AA menyampaikan bahwa majelis Kamis malam atau malam Jumat ini adalah majelis yang beliau jarang sekali meninggalkannya, kecuali kalau ada hal-hal yang sangat mendesak. Lalu setelah menyampaikan itu, beliau meminta kepada saya untuk bisa menggantikan beliau pada malam hari ini. Alhamdulillah, saya bisa menunaikan permintaan beliau, sahabat dan juga guru saya. Kita doakan beliau yang sekarang ribuan mil dari tempat ini dalam tugas dakwah, semoga disehatkan dan diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat sekalian, sebenarnya majelis Kamis malam ini, setelah saya lihat tajuknya pengajian Ma'rifatullah, saya masih jauh dari Ma'rifatullah. Belum selesai saya mikir kira-kira apa yang bisa saya sampaikan pada kajian Ma'rifatullah, yang saya masih jauh dari Ma'rifatullah itu. Di mobil tadi saya tanya sahabat saya Ustadz Zainur Rafiq yang mendampingi saya dari Tasikmalaya. Mohon maaf bapak-bapak dan ibu-ibu, biasanya saya berusaha rapi, tapi malam hari ini saya dari subuh, keluarnya jam 3 tadi, jadi belum sempat rapi-rapi. Berjumpa dengan Bapak Ibu tidak mengurangi hormat dan penghormatan saya kepada Bapak Ibu semua. Saya tanya sama Ustaz Zainur Rafiq, biasanya kalau AA itu malam Jumat taklimnya seperti apa? Beliau sampaikan biasanya kajian akhlak. Belum selesai saya mikir tentang Ma'rifatullah itu apa yang kira-kira bisa saya sampaikan, sudah ditambah dengan satu beban lagi, bahwa pengajiannya adalah tentang akhlak. Gimana saya mau menyampaikan taklim tentang akhlak pada saat saya sendiri juga masih belajar berakhlak yang baik? Jadi ini sungguh-sungguh bukan suatu majelis yang ringan bagi saya. Tapi di atas dua kekhawatiran itu, saya ingat
firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Insyirah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menanamkan konsep kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ayat ini benar-benar satu penghiburan yang luar biasa bagi semua orang beriman. Jadi kalau di dalam ayat ini dua ayat, Allah Subhanahu wa taala dalam struktur bahasa Arab yang sangat cermat. Karena kata para ulama, kalau Anda mencabut satu huruf saja, jangankan satu kalimat, Anda cabut satu huruf saja dari Al-Quranul Karim, lalu Anda cari di dalam semua kamus-kamus terbesar bahasa Arab untuk mengganti satu huruf itu dengan huruf yang lain, maka engkau tidak akan menjumpai gantinya. Jadi memang ketepatan di dalam Al-Quran itu betul-betul mencengangkan. Bagaimana makna-makna itu beruntaian, berjalin, berkelindan dengan struktur bahasa Arab yang tidak bisa digantikan bahkan oleh orang Arab yang paling fasih sekalipun. Maka ketika Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, dalam dua ayat ini ada dua kalimat ma'rifat, yaitu al-usru yang artinya kesulitan, dan ada dua kalimat yusra yang artinya kemudahan. Apa bedanya Bapak Ibu dan sahabat-sahabat semua? Kalau yang ma'rifat itu diulangi dengan ma'rifat setelahnya, maka yang kedua itu adalah pengulangan dari yang pertama. Maka ketika Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, dan bersama kesulitan ada kemudahan. Maka kata kesulitan yang kedua adalah sama dengan kesulitan yang pertama. Maka walaupun dua kali disebut, hakikatnya hanya ada satu kesulitan. Tapi ketika berbicara tentang kemudahan, Allah gunakan nakirah. Nakirah itu undefined. Dia tidak tertuju kepada kemudahan tertentu, tapi kemudahan secara umum. Kalau nakirah diulangi, maka artinya yang kedua itu bukanlah yang pertama. Sehingga arti dari dua ayat ini adalah satu kesulitan itu selalu ada dua kemudahan. Coba dicermati. Maka begitu mengingat ayat ini, saya jadi senang. Oh, alhamdulillah. Kalau dari surat Al-Insyirah ini, saya punya ada dua kerisauan atau ada dua hal yang membebani saya. Apa yang mesti saya bicarakan tentang ma'rifatullah? Apa yang saya mesti bicarakan tentang akhlak? Dua kerisauan ini tergantikan dengan 4 kegembiraan dan kelapangan. Bahkan mungkin bukan 4. Berapa banyak yang hadir di sini? 100, 200? Tadi di dalam katanya 2.800 hitungannya. Saya nggak tahu bagaimana Darut Tauhid bisa ngitung yang hadir ya. Ya. 2 kerisauan diganti dengan 2.800 kesukacitaan. Alhamdulillah. Jadi cukup saya melihat dan hadir bersama dengan Anda semua ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin dan hadirat sekalian, merasakan nikmat berjamaah. Dan itu yang pertama yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini.
bagaimana Allah Subhanahu wa taala meletakkan pada jamaah itu keberkahan. Kalau Anda membaca Al-Quran, melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala bicara tentang manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala bicara tentang manusia dalam konteks pribadi-pribadi, apa yang kita dapat serap sebagai makna? Bagaimana potret manusia menurut Anda ketika Al-Quran bicara manusia sebagai individu? Misalnya dalam contoh ayat, Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah, selalu berkeluh kesah. Idza massahul khairu manu'a, kalau dia dapat suatu nikmat maka manu'a. Kalau bahasa Sasak itu bergem, nggak tahu saya bahasa Bandungnya. Pokoknya kalau sudah dapat, apa itu bahasa Bandung? Nggak bakal dilepas ya. Kalau udah dapat sesuatu yang dia mau, ada nikmat, dia pegang sekuat-kuatnya. Idza massahul khairu manu'a wa idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Kalau dia dapat sesuatu yang rasa-rasanya agak berat di hatinya, enggak habis-habis berkeluh kesah sama Allah. Dia berdoa dengan penuh janji, dengan komitmen. Kalau ada misalnya suami istri yang sulit mendapatkan anak, apa katanya? Lain atana solihan. Kalau saja Allah Subhanahu wa taala memberikan kami anak yang soleh, maka kami akan bersedekah dengan sebanyak-banyak sedekah. Ketika datang anak soleh itu manu'ah. Begitu dapat nikmat, dia tahan. Kalau gambaran manusia secara individu, maka yang terlihat, bapak-bapak, ibu-ibu, manusia itu penuh dengan keterbatasan di dalam Al-Quran. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Di dalam ayat yang lain, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah sekali. Ketika membaca terjemahan ayat ini, yang terpampang di depan kita adalah potret manusia yang penuh dengan kelemahan. Ketika ada proses Allah Subhanahu wa taala menawarkan amanah kepada bumi dan langit, wa asfaqna minha, dan tidak ada yang berani mengemban amanah itu. Lalu kemudian wa hamalahal insan, manusia kemudian berani menerima amanah itu. Apa kata Allah? Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu benar-benar zalim kepada dirinya, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, jahula. Dia tidak tahu dalam banyak hal apa yang baik, justru dia tinggalkan yang buruk dia lakukan. Potret manusia secara individu dalam Al-Quran penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Potret ini bapak-bapak dan ibu-ibu kemudian berubah ketika bergeser manusia dari sendiri menjadi bersama-sama. Tumbuhlah kemudian panggilan Allah dalam kebersamaan itu dalam bentuk ya ayyuhan nas. Maka mulailah kita merasakan aura kekuatan. Ketika satu itu menjadi kebersamaan, ketika satu individu menjadi kekuatan kolektif, maka mulai terasa ada kekuatan. Sesuatu yang kolektif itu kemudian mencapai puncaknya, menjadi betul-betul energi yang luar biasa, yang kalau dulu pada hampir 15 abad yang lalu, pada masa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merubah peradaban dunia. Ketika ya ayuhan nas itu bertransformasi menjadi ya ayyuhalladzina amanu. Nah, jadi dari 3
level penggambaran manusia di dalam Al-Quran ini. Mulai dari ketika dia individu sendirian, penuh dengan kelemahan. Lalu kemudian mulai terasa ada kekuatan ketika kumpul menjadi sekelompok orang. Dan kekuatan itu mencapai puncaknya ketika telah mewujud menjadi sekelompok orang-orang beriman. Itulah sebabnya bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, mengorganisir diri di dalam satu kebaikan. Sebagaimana yang AA guru kita lakukan di Darut Tauhid. Ini adalah bagian dari mewujudkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan di dalam Al-Quran. Dari level kesendirian menjadi kebersamaan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, saya pada kesempatan ini ingin mengutip sedikit saja sebagai bagian dari renungan kita tentang proses kita belajar. Ada satu kitab yang dikarang oleh seorang ulama besar, digelari dengan Hujjatul Islam, Abu Hamid Al-Ghazali. Nama kitab itu Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Di dalam Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali membagi ilmu-ilmu itu menjadi beragam macamnya. Ada ilmu yang disebut dengan Al-Qismul Mahmud, yaitu ilmu yang memang terpuji, ilmu yang memang pantas kita menafkahkan umur kita untuk mencarinya, ilmu yang wajar kita melelahkan lutut kita untuk duduk di majelisnya, ilmu yang perlu untuk kita melangkah jauh untuk mendapatkannya. Imam Ghazali menyebutkan 3 macam ilmu itu. Pertama, al-ilmu bidzatillah wa sifatihi wa akhlaqihi. Al-ilmu bidzatillah wa sifatihi wa af'alihi. Itu yang pertama. Jadi ilmu yang ini nih, yang pertama ini, kata Imam Ghazali, Anda mengeluarkan apa yang Anda miliki untuk mencarinya. Bahkan kata beliau, bazlu aqsal majhud, mengeluarkan maksimal yang kita miliki untuk mendapatkannya belum menutup kewajiban kita. Itu saking pentingnya ilmu ini. Al-ilmu bidzatillah wa sifatihi wa af'alihi. Ilmu tentang zat Allah dan sifat-sifatnya serta karya-karyanya. Yang kedua, wa sunnatihi fi khalqihi. Ilmu memahami sunnatullah yang berlaku di dalam kehidupan manusia. Kita tahu bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa hidup di dunia ini ada rule-nya, ada aturan mainnya. Ada aturan-aturan ilmu-ilmu dalam hal yang menyangkut ekonomi. Ekonomi itu ada aturannya, aturan mainnya, ada ilmunya. Di dalam aspek sosial ada ilmunya. Teknologi ada aturannya. Kata Imam Ghazali, ilmu yang terpuji adalah memahami bagaimana bekerjanya sunnatullah dalam kehidupan manusia. Lalu yang ketiga, wa hikmatihi fi tartibil akhirati ala dunia. Ilmu yang ketiga yang perlu untuk kita cari adalah ilmu memahami bahwa
akhirat itu adalah hasil dari kerja-kerja kita di dunia. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika Imam Ghazali menjelaskan ini, para ulama kemudian menguraikan, ini 3 hal yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini sifatnya akumulatif apa enggak? Apa cukup kita ilmu bizatillah lalu kita tinggalkan ilmu tentang sunnatullah? Apa cukup kita paham ilmu tentang sunnatullah tetapi kita lupakan ilmu tentang af'alillah, karya-karya Allah? Para ulama menyebutkan ketiga hal ini adalah akumulatif. Semuanya kita pelajari agar kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang bermanfaat. Nah, bapak-bapak, ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang pertamanya saja rasa-rasanya enggak cukup umur kita. Belajar tentang zatillah, belajar tentang sifatillah, belajar tentang af'alillah. Satu saja sifatillah. Sifatillah itu artinya sifat-sifat Allah. Wa hiya la tu'addu wa la tuhsa. Segala sesuatu yang paling mulia itulah Allah Subhanahu wa taala, enggak terhitung banyaknya. Pilihannya untuk memudahkan umat agar kita punya acuan dan punya rujukan ada 99 yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di luar 99 itu tak terhitung asmaullah, sifat-sifat Allah yang mulia. Belum lagi ilmu tentang af'alillah. Kerja-kerja Allah itu selalu kerja yang terbaik. Apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan takdirkan itu selalu yang terbaik. Maka Imam Ghazali mengatakan laisa fil imkan abda'u mimma kana. Kalau sesuatu itu sudah terjadi, ya itulah yang terbaik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita jangan banyak-banyak menggunakan kata lau, seandainya. Fa inna lau taftahu amala syaitan. Kalau terlalu banyak bilang seandainya, itu akan membuka pintu fitnah dari syaitan. Kalau kita sudah melakukan sesuatu dengan cara yang kita anggap paling baik, kita sudah bismillahkan, kita sudah zikirkan, lalu kemudian di ujung itu tidak sesuai dengan harapan kita, jangan ada kata seandainya lagi. Yakinlah bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan itu adalah yang terbaik untuk kita saat itu. Para ulama, bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, ketika membahas tentang 3 ilmu yang terbaik ini, Imam Nawawi mengatakan kadal ihya'u ayyakuna Qur'anan. Emang kata Imam Nawawi, penjelasan Imam Ghazali dalam Al-Ihya itu benar-benar hal-hal yang istimewa, hal-hal yang pokok dan prinsip. Kalau ada istilah dalam tanda kutip Al-Quran buatan manusia, ya, dalam tanda kutip nih, artinya karya manusia, intelektualitasnya lengkap di situ, spiritualitasnya lengkap di situ, kata Imam Nawawi, itulah kitab Al-Ihya. Nah, bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin bagian dari ilmu yang kedua tentang sunnatullah fi khalqihi. Bapak ibu, semua hal-hal penting yang ada di dalam kehidupan kita
itu ada kata kuncinya di dalam Al-Quran. Ambil contoh rezeki. Saya pikir tidak ada manusia yang tidak ingin mendapat rezeki yang banyak. Betul ya Bapak Ibu? Ingin dapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Ketika bicara tentang rezeki, maka Al-Quran menjelaskan dalam ayat-ayat yang berbeda. Pertama tentang hakikat rezeki itu. Lalu yang kedua, jalur yang terbaik untuk mendapatkan rezeki itu. Lalu yang ketiga, fungsi rezeki itu dalam kehidupan manusia. Ketika Allah bicara tentang hakikat rezeki, apa kata yang Allah gunakan di dalam menggambarkan rezeki itu? Kita baca dalam surah Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Maka kata ulama, rezeki itu adalah fadlillah. Apa arti bahwa rezeki itu fadlillah? Semua tahapan-tahapan dan proses yang kita lakukan bapak-bapak dan ibu-ibu adalah dalam kerangka ikhtiar. Tetapi sampainya rezeki kepada kita adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam hadis Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tawakkaltum haqqa tawakkulihi," ya, kalau engkau benar-benar bertawakal, jadi menggantungkan harapan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan geser. Bagaimana kalau menggantungkan kepada Allah itu bergeser? Yang terjadi seperti apa yang menimpa Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf di dalam penjara karena difitnah. Ada dua orang masuk menemani beliau ke penjara. Lalu suatu hari yang keduanya itu melapor kepada Nabi Yusuf bahwa mereka masing-masing bermimpi. Yang pertama, inni arahni ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulut tayruh. Yang pertama, mimpinya itu inni aroni aksiru khomro. Yusuf, saya lihat kamu ini orang baik. Semalam saya mimpi saya memeras anggur menjadi jus. Peras, kemudian keluarlah ekstrak perasan itu manis. Yang satu mengatakan, Yusuf, saya semalam bermimpi bahwa ada burung yang mengambil roti yang saya taruh di atas kepala. Saya taruh roti di atas kepala, lalu ada burung yang mengambilnya. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, saya akan beritahu takwil dari mimpi kalian berdua itu. Yang pertama, engkau akan keluar dari penjara ini dan akan menjadi pelayan raja. Itu takwil dari mimpi orang yang memeras anggur. Sedangkan engkau sahabatku, soset, kata Nabi Yusuf, sayang, bahwa engkau akan dibunuh, disalib, dan lalu kemudian burung itu akan memakan jasadmu. Qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan. Benar terjadi. Yang satu dihukum mati, disalib, yang satu dibebasin, jadi pengawal, jadi pelayan dari raja. Sebelum keluar,
Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhuma udhkurni 'inda rabbika. Nabi Yusuf berpesan kepada yang akan keluar dari penjara dan menjadi pelayan raja itu, tolong sebut saya pada tuanmu. Jadi kira-kira Nabi Yusuf kayak orang sekarang lah, menjadikan temannya yang akan keluar itu sebagai perantara untuk dia bisa bebas dari penjara. Apa yang terjadi? Ini kalau geser ya, ini Nabi nih. Nabi emang nggak boleh geser. Kita juga nggak boleh geser. Tapi Nabi itu memang benar-benar harus lurus seluruh-seluruhnya. Nggak boleh sedikit pun ada geser. Maka ketika geser apa yang terjadi? Fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Maka Allah Subhanahu wa taala membuat pelayan itu lupa. Lalu Nabi Yusuf tinggal di penjara dari jarak antara 3 sampai 9 tahun. Gara-gara geser. Geser yang sebenarnya seharusnya Nabi Yusuf alaihissalam menggantungkan harapannya kepada Allah, meyakini benar, berdoa kepada Allah, mengutuhkan dan mengikhlaskan tawakalnya hanya kepada Allah. Begitu dikit aja bergeser, lalu ada harapan sedikit kepada manusia dan mengatakan, tolong sebut saya di raja supaya saya segera dibebaskan. Allah balas dengan yang sebaliknya, teguran bagi seorang nabi. Bukannya kebebasan yang didapatkan, justru derita di penjara yang berkepanjangan. Gara-gara satu kata, udhkurni inda rabbik. Bapak-bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, kalau Nabi Yusuf dengan satu kata itu membuatnya ditegur dengan teguran yang keras sekali oleh Allah Subhanahu wa taala, kebayang enggak berapa banyaknya kata-kata kita yang kalau Allah tegur seperti halnya teguran Allah kepada Nabi Yusuf alaihissalam, udah gak keruan-keruan hidup kita. Dikit-dikit bukannya doa, minta tolong. Bahkan kadang-kadang tidak sekedar minta tolong dengan ucapan verbal, nyogok. Nabi Yusuf gak nyogok. Nabi Yusuf cuma sedikit saja, uzkurni inda rabbik. Tolong ya, beritahu raja, ada Yusuf di sini, tolong dibebasin. Saya ini difitnah, kira-kira kayak begitu. Hanya dengan bergesernya keyakinan dan ketawakalan kepada Allah dengan satu kalimat, Allah tegur dan didik dengan diam di penjara antara 3 sampai 9 tahun. Jadi kita ini sebenarnya Bapak Ibu, kurang apa Allah bagus sama kita? Kurang apa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan-kesempatan untuk terus-menerus memperbaiki diri kita. Kalau logika interaksi antara Allah dengan Rasulnya itu berlaku kepada kita, interaksi Allah kepada kita pakai standar yang kayak begitu, oh, berat sekali hidup kita. Kenapa Allah menegur Nabi Yusuf alaihissalam? Karena cintanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi teguran itu bagian dari cinta. Maka Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man ahabbaka nasuhaka. Saudara-saudara, Bapak Ibu, kalau ada orang datang menasihati kita, itu tanda Allah masih sayang kepada kita. Iza aradallahu bi'abdin khairan saqa ilaihi man yudzakiruhu idza ghafila. Kalau Allah sayang sama seseorang masih ingat, maka saat orang itu lupa, Allah datangkan orang yang mengingatkannya. Kalau sudah nggak ada yang berani mengingatkan kita, karena setiap kali ada yang memberi nasihat,
kita terima bukan dengan senyum dan terima kasih, tapi justru kita terima, kita respon dengan respon yang mengecilkan hatinya, yang membuatnya enggan untuk bernasihat kembali kepada kita. Lalu kemudian lambat laun tidak ada orang yang berkenan untuk menasihati kita. Itu tandanya Allah lupa kepada kita. Na'udzubillah min zalik. Dalam sunnatullah, ketika kita bicara dalam konteks rezeki misalnya, memahami sunnatullah dalam kehidupan, maka yang pertama hakikat rezeki itu adalah fadlun minallah. Dia adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada di antara kita Bapak Ibu yang berhak mengklaim bahwa karena saya sudah bekerja kayak begini, maka harusnya Allah kasih saya kayak begini. Gak bisa. Fadlun minallah wabtagu min fadlillah. Jadi semata-mata kemurahan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, bagaimana cara memperoleh rezeki itu? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Caranya adalah dengan cara yang baik, jauh dari hal-hal yang mengandung nilai kebatilan. Tidak ada tipu daya di situ. Tidak ada perilaku koruptif di situ. Sampainya kepada kita dengan jalan yang baik dan dalam proses yang baik. Apa fungsi harta di dalam kehidupan manusia? Wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman. Nah, harta itu adalah qiyaman. Dia menjadi urat nadi dalam kehidupan. Dia menjadi backbone di dalam peradaban. Maka ketika urat nadi ini putus, distribusi harta itu tidak lagi berkeadilan, manusia kehormatannya pasti akan hilang. Kalau backbone, tulang belakangnya bengkok, yang namanya harta itu backbone dalam peradaban. Kalau dia bengkok karena praktek-praktek manipulatif yang luar biasa, tidak ada pembangunan ekonomi yang berkeadilan, atau mungkin ada kebijakan-kebijakan yang hanya menguntungkan sekelompok orang dan sebaliknya memiskinkan yang lain. Itu seperti tulang belakang yang akut sklerosisnya itu, bengkoknya, nggak bisa diperbaiki. Semua hal-hal penting dalam kehidupan manusia itu konsepnya dijelaskan di dalam Al-Quran. Memahami keseluruhan konsep itulah yang disebut oleh Al-Imamul Ghazali sebagai sunnatillah fi khalqihi. Memahami sunnatullah dalam kehidupan manusia. Maka silahkan bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara, kalau tadi kita menyebut sedikit tentang rezeki, tentang harta, bahwa harta itu pertama adalah karunia dari Allah, bukan hak yang kita bawa sejak kita lahir, tapi semata kemurahan Allah. Mendapatkannya harus dengan proses-proses yang bersih, jauh dari perilaku koruptif. Lalu yang ketiga, harta itu fungsinya tidak hanya sekedar untuk menciptakan peradaban yang baik, tapi menegakkan peradaban yang berkeadilan. Maka bahasa Al-Quran qiyaman dari kata qomah, tegak. Kita pahami itu dalam konteks rezeki, maka hal-hal lain pun dalam kehidupan kita, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, itu konsepnya semua ada di dalam Al-Quran. Pahami itu, kita ngaji, kita mengkajinya, maka insya Allah dengan pemahaman yang utuh terhadap konsep-konsep yang dituangkan di dalam Al-Quran, dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hidup kita insya Allah akan berkah. Nah, itu sedikit uraian dari Imam Al-Ghazali tentang ilmu-ilmu
yang harus kita pelajari, dan ini memang betul-betul penting. Rasanya kalau dulu Imam Ghazali mengatakan, saya mengarang kitab Ihya Ulumuddin ini karena agama pada saat ini, kata beliau saat itu ya, ini kata beliau saat itu, agama saat ini, nah coba ntar kita cocokkan sama keadaan sekarang, kira-kira ada kemiripannya enggak? Agama pada saat ini, kata Imam Ghazali, itu berwujud menjadi 3 hal. Yang pertama, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh orang yang berhak ataupun tidak berhak, tidak menghadirkan solusi tetapi memperpanjang masalah-masalah yang terjadi. Lalu yang kedua, agama itu berwujud perdebatan-perdebatan di ruang-ruang diskusi yang tidak menghadirkan hati yang lebih dekat kepada Allah, tapi lebih keras dan menjadi sombong. Yang ketiga, agama itu berwujud syair-syair yang indah, lantunan-lantunan kata-kata yang indah, tetapi tidak sesuai dengan keadaan dan kenyataan yang dirasakan oleh umat. Ketika saya melihat bahwa agama saat ini sudah berwujud menjadi 3 hal itu, fatwa-fatwa yang tidak menghadirkan solusi tapi menambah masalah, debat-debat yang tidak melunakkan hati tapi justru membuat orang semakin sombong dan takabur, syair-syair yang hanya indah di telinga tetapi tak sesuai dengan realitas dan kenyataan umat, maka saya tulis Ihya Ulumuddin ini. Kok rasanya Imam Ghazali hidup sama kita ya? Abad ke-6. Ternyata sejarah itu repetisi. Selalu ada pengulangan-pengulangan. Maka mari kita semangat ya, belajar apa-apa yang diwariskan oleh para ulama-ulama besar kita. Boleh dia ditulis 600, 700, 800 tahun yang lalu, tetapi sesungguhnya substansi-substansi yang terdapat dalam karangan mereka itu selalu relevan dengan kehidupan kita. Tentu ada hal-hal yang juga berubah, tetapi hal-hal yang menyangkut keumatan itu sering terjadi pengulangan demi pengulangan. Kalau kata Ibnu Khaldun, peradaban itu seperti manusia. Kumpul 2-3 orang, lalu semakin besar, buat satu kampung, kampung semakin besar, jadi kampung besar. Setelah besar, lalu sepakat antar kampung bikin satu negara. Setelah sepakat bikin satu negara, supaya tertib, mereka sepakati satu hukum. Lalu kemudian dengan bekal hukum dan kesepakatan itu mereka bangunlah negara itu. Setelah mereka bangun, lahirlah sarana produksi, kemudian menghadirkan uang. Dari uang itu kemudian sarana-sarana dibangun. Setelah semakin banyak uang, sarana banyak, akhirnya masuklah penyakit kemalasan. Setelah timbul penyakit kemalasan, hedonisme di mana-mana, mulailah peradaban itu retak. Ketika dia sudah retak, semakin lemah, akhirnya hancur. Ketika hancur, balik lagi ke bawah. Itu kata Ibnu Khaldun. Mudah-mudahan kita selalu dalam masa, bukan masa declining itu, tapi masa terus memperbaharui peradaban kita menjadi peradaban yang lebih baik. Nah Bapak Ibu, ini dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik Bapak-Bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat sekalian, mudah-mudahan duduk kita 1,5 jam ya. Mudah-mudahan menjadi duduk yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambah ilmu, tambah adab, tambah akhlak, tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi keberkahan bagi kita pada malam yang penuh dengan cahaya ini. Mari kita bersama membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasul menyampaikan, sallu alayya fil lailatul qarra wal yaumil azhar. Perbanyak salawat kepadaku pada malam yang terang benderang dan pada hari yang penuh dengan kecerahan berkah. Maksudnya malam Jumat dan besok hari Jumat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Fatihah yang khusus untuk guru-guru kita, lebih khusus dan sangat kita khususkan adalah kepada guru kita Bapak Kiai Haji Abdullah Gimnastiar Agim yang sedang berjuang untuk menunaikan sesuatu hajat untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Semoga semua guru-guru kita yang masih hidup dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah wafat diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya, dimuliakan derajatnya. Demikian pun kepada orang tua kita yang masih hidup dipanjangkan umur, disehatkan. Yang sudah wafat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pun kepada seluruh saudara-saudara kita minal muslimina wal muslimat dimanapun wafatnya di seluruh penjuru bumi Allah, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua di tempat ini dan di seluruh penjuru min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dipanjangkan umurnya dan disehatkan. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana syu'nana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma ya Allah, jadikanlah majelis kami ini menjadi sebab diampunkannya dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami. Allahumma ya Allah, jadikanlah duduknya kami di majlis ini menjadi sebab mendapatkan syafaat dari Nabi-Mu yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, jadikanlah duduk kami pada malam hari ini menjadi wasilah dijadikannya anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Rezeki kami menjadi rezeki yang berkah. Nikmat-nikmat Engkau yang melekat pada kami ya Allah menjadi nikmat-nikmat yang membawa kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf sebanyak-banyaknya, setulus-tulusnya atas segala kekhilafan dan kesalahan. Semoga kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.